Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman yang saya banggakan. Jalan-jalan ke pasar turi, tidak lupa membeli roti. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamida, saya dari Universitas Airlangga. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil poster saya yang berjudul Katakan Tidak pada Perilaku Seks Pranikah. Tahukah kalian, fenomena seks bebas pada remaja semakin marak terjadi. Hal ini dibuktikan dengan data BKKBN bahwa sebanyak 60% remaja melakukan hubungan seksual. Seks bebas adalah tingkah laku seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah perilaku seks bebas yang dilakukan sebelum menikah yang dikenal sebagai seks pranikah. Lalu, apa sih seks pranikah itu? Perilaku seksual pranikah adalah kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang dilakukan sebelum perkawinan. Salah satu bentuk perilaku seks pranikah yang paling permisif adalah dilakukannya hubungan seks. Beberapa studi mengenai perilaku seks mengungkapkan angka di mana hubungan seks pertama kali dilakukan di usia muda dengan rentang usia 16 sampai 18 tahun menurut Raharjo 2015. Inilah yang melatar belakangi saya menciptakan sebuah poster yang mampu mengajak remaja di Indonesia tidak melakukan seks sebelum menikah. Lalu, bagaimana sih fenomena seks pranikah ini terjadi? Menurut Umaroh 2017, ada hubungan antara faktor internal seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pemahaman agama, dan faktor eksternal seperti hubungan orang tua remaja, lingkungan tempat tinggal, pertemanan, informasi, dan konten media sosial dengan perilaku seksual pranikah remaja di Indonesia. Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini dikarenakan remaja yang kurang mengetahui tentang seksual pranikah cenderung mempunyai sikap yang mendekati perilaku seks pranikah. Kemudian, pemahaman agama yang kurang membuat seseorang sulit untuk mengontrol hawa nafsu. Di samping itu, makin terbukanya akses informasi ditambah tekanan dari lingkungan menjadi penyebab banyaknya remaja yang melakukan seks pranikah. Jadi, poster yang saya buat ini berperan dalam mengajak remaja di Indonesia untuk katakan tidak untuk membentengi diri dari perilaku seksual pranikah. Yang pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mendekatkan diri dengan Tuhan akan menghindarkan seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua, imbangi dengan pengetahuan tentang seks pranikah dan kesehatan reproduksi. Pengetahuan seks pranikah itu penting agar kita mengetahui risiko dari tindakan tersebut. Yang ketiga, diskusikan dengan orang tua terkait masalah yang dihadapi. Hal tersebut berguna agar kita tidak salah langkah dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, ambil sikap dan keputusan yang bijak sebelum melakukan tindakan. Pikirkan segala sesuatu dengan logika kritis sebelum melakukan tindakan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Yang kelima, kenali bahaya dan dampak seks pranikah. Perilaku seks pranikah berdampak pada kondisi psikologis dan gangguan mental. Nah, di sini saya sebagai generasi muda ingin ikut serta dalam mengurangi maraknya seks bebas dengan ajakan ayo cegah seks bebas dengan berani. Yang pertama, cari pergaulan yang sehat. Karakter seseorang bisa terbentuk dengan siapa dia berteman. Oleh karena itu, perlunya kita menjalin pergaulan yang baik. Kemudian yang kedua, efektifkan waktu dan tingkatkan kualitas diri dengan melakukan kegiatan positif. Misalnya dengan mengikuti organisasi, berolahraga, maupun melakukan pekerjaan rumah. Kemudian yang ketiga, gunakan akses internet dengan bijak. Sebisa mungkin manfaatkan akses internet untuk kegiatan positif seperti untuk keperluan tugas, untuk mempelajari skill baru, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, analisis setiap konten dan informasi yang beredar di media sosial. Karena seringkali terdapat oknum-oknum yang menyebarkan konten negatif yang mengarah pada perilaku seks. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap konten-konten yang beredar di media sosial. Kemudian yang kelima, hindari pengaruh negatif seperti narkotika dan minuman beralkohol. Narkotika menyebabkan perilaku agresif, beringas, berani, dan tidak dapat mengendalikan diri. Orang dengan pengaruh alkohol akan berperilaku seks bebas dikarenakan kemampuan alkoholik untuk menahan dorongan seksual pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian, bagaimana sih cara orang tua mencegah anak dari bahaya seks bebas? Yang pertama, batasi penggunaan gadget. Orang tua bisa memantau penggunaan gadget dan akses internet, serta mengatur akses mereka terhadap konten yang tidak sesuai usia.
Kemudian yang kedua, edukasi sejak dini dengan sex education seperti kesehatan reproduksi, kebersihan, dan kesehatan alat kelamin. Sex education itu merupakan kegiatan mengajarkan informasi yang akurat kepada anak-anak untuk membantu mereka menavigasi sikap seksual dalam kehidupan mereka di masa depan. Tujuannya adalah agar anak dapat mengenali situasi yang berbahaya dan menghindari potensi pelecehan seksual. Kemudian yang ketiga, rangkul dan berikan rasa aman dan pada anak ketika menghadapi suatu masalah. Sebisa mungkin orang tua harus menciptakan ruang bagi anak remaja untuk mencari solusi seputar persoalan yang dihadapi termasuk tekanan pergaulan. Kemudian yang keempat, awasi pergaulan anak agar terhindar dari pergaulan bebas. Pastikan remaja berada di lingkup pertemanan yang positif sehingga terhindar dari ajakan yang menyesatkan. Yang kelima, niatkan untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama anak dan jalin hubungan yang harmonis. Berbanyak quality time membuat mereka merasakan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, sehingga anak tidak mencari perhatian ke hal-hal yang lain. Kemudian yang keenam, imbangi dengan dukungan sosial yang mendorong perilaku pencegahan seks pranikah pada anak yang menginjak usia remaja. Dukungan sosial dapat membuat anak merasa didukung dan memiliki kepercayaan diri untuk menjaga diri dari pengaruh negatif. Selanjutnya, saya akan menjawab bagaimana poster yang saya buat ini dapat berperan dalam mengurangi maraknya seks bebas bagi remaja. Di dalam poster yang saya buat, saya memberikan solusi dan cara efektif seperti yang saya paparkan tadi. Cara-cara tersebut harus ditanamkan pada remaja dan orang tua agar terhindar dari bahaya seks bebas. Diharapkan dengan adanya poster yang saya buat dapat memberikan edukasi kepada remaja dan orang tua tentang pencegahan seks bebas yang marak terjadi hingga saat ini. Dengan satu langkah pasti wujudkan perubahan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.